Setelah itu Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Dan Paulus mendapati orang Yahudi bernama Aquila, keturunan Pontus, baru saja datang dari Italia bersama istrinya Priscilla karena Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus datang kepada mereka, dan karena mereka mempunyai pekerjaan yang sama, Paulus tinggal bersama mereka dan bekerja karena pekerjaan mereka adalah pembuat tenda. Dan Paulus bertukar pikiran di sinagoge setiap hari Sabat dan berusaha untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Namun ketika Silas dan Timotius turun dari Makedonia, Paulus mulai mengabdikan diri sepenuhnya untuk memberitakan firman sambil bersaksi dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Akan tetapi ketika mereka menentang dan memaki Paulus, ia mengebaskan pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Darahmu ada di atas kepalamu sendiri. Aku bersih. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Kemudian ia meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah seorang yang bernama Titius Justus, seorang bukan Yahudi yang menyembah Allah, yang rumahnya ada di sebelah sinagoge. Krispus, kepala sinagoge, menjadi percaya di dalam Tuhan dengan semua orang yang tinggal di rumahnya, dan banyak orang Korintus yang telah mendengarkan Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Lalu Tuhan berbicara kepada Paulus di suatu malam dalam sebuah penglihatan, "Jangan takut, tetapi teruslah berbicara dan jangan diam, karena aku bersamamu dan tidak ada seorang pun yang akan menyerangmu untuk menganiayamu, karena ada banyak umatku di kota ini." Maka Paulus tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan sambil mengajarkan firman Allah di antara mereka. Namun ketika Galio menjadi prokonsul Akaya, orang-orang Yahudi dengan sehati bangkit melawan Paulus dan membawanya di hadapan kursi pengadilan dengan berkata, "Orang ini sedang memengaruhi banyak orang untuk menyembah Allah yang berlawanan dengan hukum Taurat." Akan tetapi, ketika Paulus hampir membuka mulutnya, Galio berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Jika ini adalah suatu persoalan pelanggaran atau kejahatan yang keji, hai orang-orang Yahudi, aku patut bertanggung jawab atas perkaramu. Namun jika ini adalah persoalan tentang kata-kata dan nama-nama dan hukummu sendiri, uruslah sendiri. Aku tidak mau menjadi hakim atas hal-hal itu." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Setelah itu, mereka semua menangkap Sostenes, kepala sinagoge, dan memukulinya di depan ruang pengadilan. Akan tetapi, Galio tidak memperhatikan hal-hal itu. Setelah itu, Paulus tinggal beberapa hari lagi, lalu berpamitan dengan saudara-saudara seiman dan berlayar ke Syria bersama dengan Priscilla dan Aquila. Di Kengkrea, Paulus sudah mencukur rambutnya karena ia telah membuat suatu nazar. Kemudian mereka sampai di Efesus, dan Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di sana, tetapi ia sendiri masuk ke sinagoge dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka meminta Paulus untuk tinggal lebih lama, Paulus tidak menyetujuinya, tetapi berpamitan dengan mereka dan berkata, "Aku akan kembali lagi kepadamu jika Allah menghendakinya." Dan ia berlayar dari Efesus. Setelah ia turun di Kaisarea, ia naik dan memberi salam kepada para jemaat, lalu turun ke Antiokhia. Dan setelah menghabiskan beberapa waktu di sana, ia meninggalkan tempat itu dan mengelilingi satu tempat ke tempat yang lainnya di wilayah Galatia dan Frigia, sambil menguatkan semua murid. Suatu saat, ada orang Yahudi bernama Apolos, keturunan Alexandria, datang ke Efesus. Ia adalah seorang yang terpelajar dan mahir dalam hal kitab suci. Orang ini sudah diajarkan tentang jalan Tuhan dan bersemangat di dalam roh. Ia berbicara dan mengajarkan dengan teliti hal-hal tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai berbicara dengan berani di dalam sinagoge, tetapi ketika Priscilla dan Aquila mendengarkannya, mereka menariknya ke samping dan menjelaskan kepadanya jalan Allah dengan lebih tepat. Dan ketika Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara seiman meneguhkannya dan menulis kepada murid-murid agar menyambut kedatangannya. Ketika ia sampai, ia banyak menolong mereka yang oleh karena anugerah telah menjadi percaya, karena ia dengan keras membantah orang-orang Yahudi di muka umum, sambil menunjukkan dari kitab suci bahwa Kristus adalah Yesus.